Shalom, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus hidup rukun satu dengan yang lainnya karena Tuhan mengajarkan demikian. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cintamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang belum rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rukun. Orang-orang di kota Korintus sedang tidak akur. Mereka saling iri hati dan terpecah menjadi kelompok-kelompok. Ada yang mengaku murid Apolos, yang lain mengakui murid Paulus. Padahal semuanya sama-sama anak Tuhan. Maka Paulus menegur mereka supaya mereka sadar dan berhenti berselisih. Yang penting bukan menyenangkan pemimpin. Yang penting adalah Allah yang kita sembah. Sejak kecil, ayo belajar bekerja sama dengan rukun. Jangan sampai kita iri hati dan bertengkar, apalagi dengan sesama anak Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup rukun satu dengan yang lainnya, menunjukkan kasih dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu Apolos adalah seorang penginjil yang bersemangat. Ia tahu tentang kehidupan Yesus, mungkin dari murid-murid Yesus atau membaca Injil. Sayangnya, pengetahuannya tentang curahan Roh Kudus dan upacara baptisan Kristen sangat terbatas. Karena itu, Priscilla dan Aquila memberikan pengajaran kepada Apolos.
Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Di Korintus muncul pengelompokan jemaat. Ada golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan golongan Kristen sendiri. 1 Korintus 1 ayat 12. Padahal Paulus dan Apolos sendiri hidup rukun. Untuk itu, Paulus dengan tulus mengundang Apolos agar datang ke Korintus. Tapi Apolos menolak dengan tulus supaya tidak terjadi gejolak di jemaat. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup dengan rukun, satu dengan yang lainnya menyatakan kasih, karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Amin.